Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Jessica Melia Amanda dari Sekolah SMK Negeri 1 Cihampelas. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengenalan dan basic Cisco. Seperti yang sudah kalian ketahui, pada video-video saya sebelumnya, saya seringkali menggunakan aplikasi Cisco pakai Tracer untuk melakukan simulasi jaringan. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas dasar-dasarnya. Yang pertama yaitu Basic Configuration Theory dan yang kedua yaitu implementasinya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Pada slides ini sebetulnya sudah saya bahas, tetapi saya akan rangkum sedikit tentang komponen-komponen yang terdapat pada Remote Cisco Real Device. Yang pertama yaitu ada switch yang sebagai perangkat utama. Lalu yang kedua ada PC atau laptop. Itu untuk mengakses. Dan yang ketiga ada kabel konsol untuk menghubungkan. Lalu yang terakhir ada port konsol tempat menghubungkannya atau tempat mengaksesnya. Nah, di slide yang kedua ini adalah contoh kita mengakses perangkat Cisco secara langsung menggunakan laptop. Nah, di bagian kanan terlihat laptop yang terhubung ke perangkat Cisco menggunakan kabel konsol. Lalu, kabel ini masuk ke port konsol di router atau di switch. Fungsinya supaya kita masuk dan mengatur perangkat walaupun belum terhubung ke jaringan. Setelah terhubung, kita akan menggunakan aplikasi putih di laptop. Putih ini berfungsi sebagai terminal untuk mengetik perintah konfigurasi ke perangkat Cisco. Selanjutnya, kita akan masuk ke Basic Configuration. Pada perangkat Cisco seperti switch atau router itu memiliki jenis-jenis mode yang digunakan untuk mengakses atau melakukan konfigurasi. Mode yang pertama yaitu User Access Mode. Mode ini adalah mode awal saat kita masuk ke perangkat Cisco dengan akses terbatas dan belum bisa dikonfigurasi. Dengan tanda prompt switch seperti ini, switch ini adalah sebuah hostname atau nama perangkat yang bisa kita ganti nantinya. Lalu contohnya dengan simbol seperti ini. Pada intinya user access mode ini yaitu perintah dasar dan belum bisa kita konfigurasikan. Lalu setelah kita berada pada user access mode, untuk masuk ke mode selanjutnya yaitu untuk masuk ke Privilege Access Mode. Pada mode ini, kita bisa melakukan perintah penting seperti show running config. Kita bisa mengecek konfigurasi yang sedang berjalan dengan tanda prompt seperti ini, yaitu switch pagar. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, untuk masuk ke Privilege Access Mode itu harus menggunakan perintah enable, tetapi di mode ini belum bisa mengkonfigurasi ke IP address. Untuk mengkonfigurasi ke IP address, kita harus masuk ke mode selanjutnya, yaitu mode Global Configuration Mode dengan tanda prompt switch dalam kurung config pagar tempat untuk konfigurasi sistem umum. Nah, untuk masuk ke mode ini, kita menggunakan perintah configure terminal. Lalu ada juga yang namanya subconfiguration mode. Misalnya kalian memasukkan interface, lalu nanti akan muncul nih switch config ini atau configuration interface yang ini tuh. Nah, selain itu ada switch config line pagar untuk mengatur akses ke perangkat seperti login dan koneksi. Kemudian di sini ada basic configuration dimulai dari nama host, password, dan banner. Nah, yang pertama yaitu konfigurasi nama host. Ini fungsinya untuk mengganti nama host, nama perangkat dengan perintah hostname. Kalian memasukkan perintah hostname lalu beri nama yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan. Lalu kedua, configuration password enable dengan menggunakan perintah enable secret dan isi password yang mudah kalian ingat.
Dan yang terakhir yaitu konfigurasi message of the day atau banner. Nah, pada konfigurasi ini itu ketika ada seseorang yang mencoba mengakses perangkat kalian tetapi passwordnya itu salah, maka akan muncul akses hanya untuk administrasi jaringan. Jadi, tidak sembarang orang bisa masuk ya jika kalian mengkonfigurasi message of the day. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi password console. Berbeda dengan enable secret yang tadi, kalau enable secret itu untuk masuk ke mode privilege, nah sedangkan password console ini untuk mengamankan akses awal melalui konsol. Lalu selanjutnya ada konfigurasi password VTY, yaitu telnet atau SSH, yaitu untuk mengamankan akses ke perangkat. Lalu ada juga menyimpan konfigurasi dengan perintah write memory atau copy running config atau startup config. Nah, ada juga untuk mengecek konfigurasi yang pertama yaitu cek status interface dengan menggunakan perintah show IP interface brief. Lalu yang kedua yaitu untuk mengecek konfigurasi aktif. Jadi mengecek konfigurasi mana yang sedang berjalan, yaitu menggunakan perintah show running config. Dan yang terakhir yaitu cek password atau cek konfigurasi yang tersimpan menggunakan perintah show startup config. Dan yang terakhir yaitu konfigurasi IP address, konfigurasi interface dan IP address yaitu pada router atau switch layer. Nah, ini sudah di akhir ya teman-teman. Jadi itu dia teori-teori basic configuration yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan masuk ke implementasi untuk melakukan perfect sesuai dengan teori yang sudah saya bahas. Nah, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Jadi di sini saya akan memilih satu switch dan satu router. Klik dan satu router. Selanjutnya kita ambil kabelnya juga. Nah, di sini router, switch maupun kabelnya itu saya bebas ya, jadi ambil yang mana aja. Tarik dari switch ke router. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan routernya terlebih dahulu, teman-teman. Klik router. Lalu klik CLI yang ada di barisan ketiganya. Setelah itu kita ketik kata no dan enter sebanyak 2 kali sampai muncul kata router. Nah, di mode ini kita memasukkan perintah enable. Agak lebih mudah, kita bisa menyingkat kata tersebut menjadi 2 hingga 3 huruf, teman-teman. Seperti enable menjadi E dan N saja. Selanjutnya, kita akan memasukkan konfigurasi terminal. Terminal, enter. Setelah itu, kita akan mengganti nama perangkat routernya ini yaitu dengan memasukkan perintah hostname. Nah, contohnya nih, awalnya kan katanya ini router, kita akan ubah menjadi kata apa. Dan katanya ini bebas ya teman-teman, mau kata apapun. Contohnya di sini saya akan mengubahnya menjadi JC1. Setelah itu, teman-teman bisa dilihat kan kalau di sini JC1-nya ini, si routernya ini udah berubah dari yang awalnya router menjadi kata JC1, teman-teman. Lalu kita akan memasukkan passwordnya dengan memasukkan perintah enable secret, dan masukin passwordnya, teman-teman. Biar lebih mudah, saya menggunakan password 4444. Setelah itu, kita enter. Nah, di sini terlihat kan teman-teman bahwa si routernya ini belum saling menghubung, tuh masih merah. Jadi tandanya emang mereka belum terhubung. Nah, agar terhubung kita masukkan dulu ke perintah interface FA0/0. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan kata no shutdown. Enter.
Nah, di sini terlihat kan teman-teman bahwa sudah mulai hijau si routernya ini, sudah mulai terhubung. Setelah itu kita bisa masukkan IP address-nya teman-teman. Enter IP address. Nah, di sini saya akan memasukkan IP address kelas C. 194.168.41. Nah, masukkan juga subnet masnya ya teman-teman. 255 255 255 0. Enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan switch layer 3 teman-teman. Kalian klik nih. Nah, ada di barisan keempat maupun barisan kelima. Nah, di sini saya ngambil yang barisan keempat. Klik switch layer ini. Selanjutnya, kita klik teman-teman. Kita klik juga CLI seperti pada router ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini juga sama, cara kerjanya seperti router tadi. Kita klik no, enter 2 kali, enable, konfigurasi, terminal, dan enter. Nah, tapi teman-teman bedanya di sini kita masukkan interface juga sama, interface FA 0/1. Nah, jadi bedanya mulai dari sini nih teman-teman. Yang awalnya tadi di router itu FA 0/0, di multilayer ini FA-nya 0/1 ya. Selanjutnya kita enter. Nah, kita akan mencoba yang menggunakan VLAN teman-teman. Jadi kita X dulu, X, lalu setelah itu kita jadi interface VLAN 10. Teman-teman seperti ini. Nah, udah teman-teman. Jadi kita langsung aja ke konfigurasiin yang switch-nya ya. Nih, kalian ke CLI lagi seperti biasa. Lalu setelah itu, ini tampilannya lumayan beda. Kita klik enter aja. Nah, setelah seperti ini kita masukkan enable. Lalu konfigurasi terminal. Nah, setelah itu, teman-teman kita masukkan VLAN-nya ya, seperti tadi. VLAN-nya ini kan tadi contohnya 10, kita masukkan juga 10. Lalu enter. Nah, setelah sudah, kita kembali lagi ke routernya ya, teman-teman. Router. Setelah itu, kita klik X dulu. Nah, setelah di X, kita masukkan interface 0/0, dan tadi kita VLAN-nya 10, jadi kita ketik 10, enter. Setelah itu teman-teman kita akan memasukkan perintah encapsulation. Kita masukkan encapsulation, enter. Setelah itu kita masukkan juga encapsulation 10.10 sesuai VLAN yang tadi ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu teman-teman kita masukkan IP address-nya. 194.168.4.1, masukkan subnet masknya teman-teman. Dan enter. Oke, jadi begitu ya teman-teman tentang implementasinya Basic Cisco, yaitu dengan adanya router, switch, dan juga multilayer switch 3. Nah, itu dia teman-teman tentang pengenalan dan Basic Cisco, mulai dari materi hingga implementasinya. Semoga teman-teman mengerti ya. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.